Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Nensri Widardi. Nama saya Risa Rabiatul Adawiyah. Nama saya Dika Maulana Akbar. Nama saya Citra Melani. Nama saya Indriani Pratiwi. Pada hari ini kita akan melakukan observasi ke lembur batik yang ada di Cimahi. Dan observasi ini kami lakukan sebagai salah satu tugas mata kuliah PGSD Entrepreneur yang diampu oleh Ibu Chandra Napiar MPD. Jadi nanti saya cerita dulu ya awal mulanya, jadi sejarahnya lembur batik dan karena ditanyakan tentang sejarah lembur batik Cimahi ini pasti berkaitan dengan sejarah tentang batik Cimahi. Jadi batik Cimahi itu awal mulanya adalah memang atas gagasan ataupun ide dari Ibu Ketua Dekranasda Kota Cimahi yang pada saat itu Ibu Ati Ito Mulia ya. Jadi beliau sebagai istri wali kota dan sebagai Ketua Dekranasda Kota Cimahi menginginkan mempunyai sesuatu yang khas di Kota Cimahi ini yang bisa mendatangkan para wisatawan ataupun orang-orang untuk tertarik datang ke Kota Cimahi. Akhirnya beliau mengumumkan dibuatlah suatu batik ya. Cuman batik yang berbeda dengan dari daerah-daerah lain. Kalau sama aja percuma gitu. Jadi berbeda dengan daerah lain, yaitu batik khas Cimahi. Yang berbeda dengan batik daerah Cirebon, Pekalongan ataupun Jogja, Solo gitu. Jadi Ibu Ati pada saat itu menginginkan batik yang berbeda. Akhirnya dikumpulkanlah para sesepuh-sesepuh di Cimahi. Kemudian ditemukanlah satu 5 tema yang akan diusung sebagai motif batik Cimahi. Dan motif-motif batik Cimahi itu memang berasal dari kearifan lokal di daerah Cimahi itu sendiri. Nah, salah satunya itu motif-motif yang bertemakan tentang Cirende. Cirende itu motifnya bernuansa dari singkong yang sekarang berhubungan dengan singkong. Karena di Cirende itu kampung adat lah di sana ya, kampung adat di Cirende. Di sana itu dia memang makanan pokoknya dari singkong di sana. Nah, kemudian yang kedua itu dengan tema Ciawi Tali. Ciawi Tali itu nuansa motifnya seperti bambu ya, Ciawi Tali, karena Ciawi Tali itu memang ada daerah Ciawi Tali yang dekat Pemkot di situ, Pemkot Cimahi di situ. Dan dulu konon katanya di situ itu banyak sekali ditumbuhi oleh hutan bambu di situ, Ciawi Tali. Kemudian yang ketiga itu dengan tema kujang. Nah, kujang, kemudian dari situ kujang itu menunjukkan bahwa karena kujang itu adalah senjata khas dari Jawa Barat, maka mungkin menunjukkan bahwa Cimahi itu adalah bagian dari Jawa Barat di situ. Kemudian yang keempat itu motif pusdik militer. Pusdik militer karena memang di Cimahi itu juga banyak sekali adanya pusdik-pusdik militer yang ada di Cimahi. Banyak ya, mungkin dekat-dekat kampus itu kan banyak sekali itu pusdik ya. Ada pusdik armet, pusdik pom, pusdik macam-macam lah, pusdik betang atau segala macam di situ. Itu banyak sekali, makanya hampir 30% wilayah di Cimahi itu adalah wilayah dari tentara lah di sini. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu motif dengan tema Curug Cimahi. Jadi ya, Curug Cimahi karena memang
Curug Cimahi itu terletak di utara Kota Cimahi, walaupun secara wilayah sekarang itu adalah masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Tapi karena memang dari dulu namanya juga Curug Cimahi itu, ya mungkin secara ikoniknya jadi diambilnya dari situ. Secara ikonik bahwa Curug Cimahi juga cukup terkenal lah. Itu diaplikasikan dalam bentuk motif-motif batik. Nah, setelah ketemu tema tadi kemudian dilombakan desain motif batik Cimahi. Nah, itu dilombakan dan masyarakat luas supaya menjadi desain gitu. Temanya sudah ada, tapi desainnya kan bentuknya seperti apa belum tahu gitu. Akhirnya dilombakanlah itu di masyarakat luas. Kemudian sudah lomba, kemudian kan masuk ke beberapa desain, ada ratusan desain lah di situ, desain-desain yang dengan 5 tema motif tadi. Dan motif-motif tadi udah masuk ke situ, dinilai oleh panitia di situ. Nah, akhirnya udah juara 1, 2, 3 segala macam, udah selesai lah di situ. Dan kemudian itu kan baru dalam bentuk desain saja di situ, baru desain saja. Jadi belum menjadi itu akan jadi batik gitu. Akhirnya kita inilah yang mengembangkan untuk bisa menjadi batik gitu. Jadi tapi kan untuk membuat desain menjadi batik itu kan tidak mudah ya, karena kita juga memang saat itu juga memang belum punya basic tentang bagaimana cara membuat batiknya. Nah, kita belajar juga, kita dari pihak pemerintah kota pada saat itu juga untuk mengirim kita untuk belajar tentang bagaimana cara membuat batik. Nah, setelah selesai kita belajar, akhirnya kita buatlah yang bentuk desain itu menjadi selai kain batik gitu, jadi batik di situ. Nah, setelah selesai kita bisa membuat batiknya dari desain tadi, kita udah bisa membuat batik ini. Kemudian kita perkenalkanlah bahwa di Cimahi sekarang sudah punya batik. Akhirnya pada saat ulang tahun Kota Cimahi di tahun 2009 itu di-launching lah batik Cimahi. Kemudian di-launching, kalayak rame, kita mengundang dari daerah-daerah lain juga, pemerintah dari daerah lain, kemudian mengundang juga dari media, mau media cetak dan elektronik, dan mengundang banyak wartawan juga yang meliput di situ. Akhirnya kita memperkenalkan diri lah istilahnya, bahwa sekarang di Cimahi itu sudah punya batik. Dan ya cukup lumayan booming juga pada saat itu bahwa sekarang Cimahi sudah mempunyai batik khas Cimahi gitu. Batik yang berbeda dari daerah-daerah lain. Nah, dari situlah mungkin awal mula sejarah batik Cimahi dan berdirinya lembur batik tadi. Ya, beriringan dengan setelah di launching ataupun ini kan kita juga kan perlu satu sarana, istilahnya sarana masyarakat luas bagaimana cara mendapatkan batik itu sendiri kan gitu. Kan setelah launching kan orang kan gimana kalau mau beli, gimana kalau mau lihat batiknya sendiri. Nah, kita lah bikin satu galeri di situ. Untuk galeri, workshopnya juga ada di situ saat itu. Kemudian jadi masyarakat luas yang kemarin sudah melihat di launchingnya, kita juga bisa membeli di situ untuk batik Cimahi di situ. Makanya kita berdiri yang disebut itu lembur batik tadi. Dan ini apa kalau batik-batiknya itu udah masuk kayak ke sekolah ya, Pak? Ya, udah juga ke sekolah. Udah ada khas batik Cimahi gitu. Karena dulu juga sekolah di Cimahi. Oh gitu. Iya. Jadi batiknya itu 2 gitu, batik Cimahi sama batik sekolah gitu. Ya. Jadi memang untuk seragam-seragam Cimahi itu juga harus diwajibkan juga memakai batik khas Cimahi. Nah, untuk karyawan itu sendiri ada berapa, Pak? Kira-kira? Jadi untuk karyawan kita begini untuk lembur batik itu. Jadi memang
kita ada 12 orang karyawan Iya. yang memang itu juga kendala juga buat kita ya. Iya. Karena memang di kita khususnya di Cimahi ini kan memang bukan daerah batik ya. Iya. Dan tidak yang sulit untuk mencari karyawan yang mempunyai keterampilan tentang membatik. Jadi akhirnya kita juga mencari yang mau lah istilahnya, yang dia mau bekerja di tempat membatik dan mau dilatih. Akhirnya kita juga nyari orang, kita dapatlah beberapa orang saat itu juga. Nah, kemudian kita latih dulu. Kita latih dulu bagaimana cara proses membatik, bagaimana cara mencanting batik segala macamnya. Ya itu cukup lama juga karena memang mereka juga tidak punya basic untuk cara bagaimana cara membatik. Akhirnya mereka sudah bisa. Kemudian dari mereka itulah dia menularkan ilmunya juga ke karyawan-karyawan yang lain juga gitu, yang baru, misalnya dia baru pengen kerja juga di batik, akhirnya diajarin lah oleh karyawan itu. Untuk batik tersebut, nah dalam satu hari itu bisa mendapatkan berapa itu Pak, berapa pieces gitu untuk Ya. membatik gitu? Kalau untuk berapa pieces kita kadang nggak tentu ya, tergantung batik yang kita produksi ya. Iya. Karena batik itu macam-macam. Jadi macam-macam maksudnya begini. Kalau hanya untuk batik satu warna, batik cap, kan ada juga batik tulis gitu ya. Nah, batik cap hanya satu warna itu mungkin sehari juga bisa cepat ya. Sehari bisa sampai 20 potong juga bisa. Gitu. Bisa selesai. Tapi kalau untuk batik tulis misalnya gitu, itu belum tentu sehari bisa beres gitu. Bisa sampai 1 minggu baru beres satunya. Untuk produksi batik ini sendiri, untuk membuatnya di rumah ini? Oh bukan, karena kita memang kalau untuk workshop atau produksinya kita di luar ya, agak jauh dari sini. Karena memang kalau di sini itu tidak memungkinkan ya, karena ini adalah pemukiman di komplek. Biasanya kita ditakutkan kan banyak ada limbahnya juga ya. Nah, batik juga ada banyak limbahnya juga, baik limbah warna ataupun limbah lilin segala macamnya itu yang akan mengganggu lingkungan. Makanya kita juga cari tempat yang agak pinggiran lah. Kalau misalnya ada yang mesen gitu Pak, itu tuh sistemnya pre-order ya? Atau Iya. gimana? Atau udah ready itunya? Tergantung, jadi untuk pesanan kita ada beberapa pilihan di situ. Misalnya kita orang pengen mesen misalnya yang ada di sini, misalnya yang ada ready kita juga ada. Misalnya, saya ambil ini aja lah berapa potong untuk seragam apa-apa ada. Tapi juga biasanya kalau pesen gitu mungkin ada yang misalnya partainya lebih banyak misalnya sampai 50 potong atau 100 potong misalnya kan gitu, ya mereka harus pesen dulu. Misalnya saya pengen motifnya seperti ini tapi warnanya saya mau pengen begini sesuai Jadi dengan bisa request ya? ya, bisa custom sendiri warnanya, motifnya juga. Sebenarnya motifnya juga bisa request sendiri. Kira-kira ada kendala nggak atau tantangan apa mungkin yang dihadapi Bapak selama ini? Kan banyak di luar sana persaingan batik ya, yang bukan, maksudnya kalau di Cimahi kan udah jelas lah ya. Tapi kan batik itu bukan hanya di Cimahi saja kan Pak ya, pasti di luar juga kan mungkin bersaing lah gitu. Yeah. Nah untuk menghadapi kendala atau tantangan itu sendiri bagaimana Bapak? Jadi dalam dunia bisnis itu yang penting mah kita membuat sesuatu yang apa ya istilahnya, kalau mau kita tetap bertahan dalam suatu bisnis, kita harus membuat sesuatu yang berbeda atau berbeda dengan orang lain. Nah seperti ini sekarang kan misalnya kita Lembur Batik ini Punya ciri khas ya, memproduksi batik Cimahi dengan ciri khas sendiri.
itu walaupun di luar sana banyak sekali toko batik, produsen batik segala macam, tapi kan tetap berbeda. Kita punya nilai berbedanya di situ. Nah, kalau mau nyari batik Cimahi ya pasti ke sini, misalnya dengan motifnya yang berbeda gitu. Jadi kita juga nggak terlalu risau tentang persaingan sebenarnya. Yang penting kita terus berinovasi, kita terus memproduksi hal-hal yang bagus dengan harga yang bersaing. Ada nggak sih Pak harapan Bapak saat ini gitu? Apa harapan Bapak gitu terkait batik Cimahi ini gitu? Jadi gini, jadi untuk menjadikan batik itu sebagai ikon kota Cimahi itu juga memang nggak mudah ya. Iya. Karena memang kita harus merintisnya cukup luar biasa. Jadi sebenarnya kalau untuk tembus market sampai internasional, ya sebenarnya kita juga sering juga ya didatangin orang asing untuk ke sini. Dari Malaysia, dari Eropa juga suka ada, dari Jepang juga suka ada ke sini. Nah itu datang yang memang beli produk aja gitu. Tapi untuk market secara terus-terusan juga. Tapi alangkah bagusnya sebenarnya untuk harapan kita sebenarnya kita dibuatlah suatu kawasan gitu. Pengennya sebenarnya saya punya harapan di Cimahi itu ada satu kawasan khusus untuk menjual batik Cimahi. Misalnya di Jalan Pesantren ini misalnya ya minimal mungkin ada 10 atau 20 misalnya orang seperti kita ini, justru kita makin senang. Karena itu akan mendatangkan banyak sekali orang-orang yang datang ke sini gitu. Beda dengan hanya kita sendiri di situ, kan orang kurang ini ya, kurang tertarik lah istilahnya. Tapi kalau kita ada banyak di situ sepanjang Jalan Pesantren di situ, misalnya untuk misalnya batik di situ kan bahwa terkenalnya kan kalau mau nyari batik di Jalan Pesantren Cimahi misalnya. Betul. Seperti halnya di Cibaduyut, dengan cari sepatu Cibaduyut sepanjang Jalan Cibaduyut ada di situ. Nyari jin di Ciampelas, panjang Jalan Ciampelas ada kan gitu. Jadi memudahkan orang untuk bisa datang untuk lebih menarik lah mungkin kalau banyak itu. Jadi ya. ada ikonik gitu kan, tempatnya di sini. Iya betul. Kalau satu gitu kan kadang ya cuman ngilangin penasaran aja kan kadang. Untuk mempromosikannya itu sendiri lewat apa saja Pak? Kan Jadi, sekarang media sosial banyak. Betul. Jadi untuk promosi kita ada beberapa yang kita pakai. Untuk promosi bisa dengan secara langsung, itu ya dengan cara pameran, misalnya pameran di luar daerah kita, ataupun tingkat kota, ataupun tingkat provinsi, ataupun pameran di tingkat nasional misalnya. Itu kita juga suka ikutin untuk itu agar lebih memperkenalkan tentang lembur batik ataupun batik Cimahi itu sendiri. Kemudian dari media juga kita ada pakai juga ya, media elektronik ataupun media cetak juga sering ada yang datang ke sini tentang menulis tentang lembur batik Cimahi sendiri. Kemudian untuk marketnya ya kita market secara online maupun offline juga kita ada ya. Jadi offline-nya ya kita orang datang ke sini lihat, mungkin beli, ataupun online-nya bisa di Instagram-nya ada di Lembur Batik Cimahi. Kemudian di Shopee juga ada kita pakai. Kemudian di e-katalog juga ada di situ. Misalnya untuk pemerintahan ingin order pakaian seragam atau apa itu biasanya lewat e-katalog di situ.
berkesempatan untuk mengunjungi salah satu rumah batik atau di lembur batik. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu langsung dengan pemilik lembur batiknya, yaitu Bapak siapa Pak? Pak Triwanto Mardi. Iya, Bapak Triwanto ya. Iya. Dia lebih akrab ya Pak ya? Iya. Bapak Triwanto. Dan tujuan kami ke sini adalah melakukan observasi, yang mana observasi ini kami lakukan sebagai tugas UAS kuliah ya. Tugas kuliah PGSD Entrepreneur yang diampu oleh Ibu Chandra Noviat. Dan mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan terkait lembur batik ini. Terima kasih.